Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teori manajemen. Ya. Yang akan kita pelajari pada topik perkembangan teori manajemen ini, yang pertama adalah teori manajemen kuno, kemudian yang kedua adalah teori manajemen klasik dan manajemen ilmiah, yang ketiga adalah teori organisasi klasik, yang keempat adalah aliran hubungan manusiawi, dan yang kelima adalah aliran manajemen modern. Pada topik ini, perkembangan teori manajemen, mahasiswa diharapkan telah mampu untuk menjelaskan dan melihat beberapa kontribusi dan kelemahan dari beberapa teori manajemen yang ada, baik mulai dari teori manajemen kuno, kemudian teori manajemen klasik, dan manajemen ilmiah, serta teori organisasi klasik dan aliran hubungan manusiawi, dan teori pada aliran manajemen modern yang berlaku pada saat ini. Pada aliran manajemen kuno, ya, kita tahu bahwa manajemen ini sudah ada sejak dulu, ya. Sejak zaman dulu sudah ada. Bahkan ketika Nabi Adam dilahirkan, ya, pada saat itu Qabil dan Habil, kemudian terjadi suatu pembunuh, mereka diminta untuk memberikan amal atau memberikan berbagi. Ya, ada yang memberikan antara Qabil dan Habil, itu juga sudah. Kemudian pada saat zaman Nabi Muhammad tahun 570 sampai 632, itu juga beliau sudah menyampaikan prinsip manajemennya, yakni permudah, jangan mempersulit, gembirakan, dan jangan menggusarkan. Ya. Kemudian pada tahun 1531, Machiavelli dari Italia ini juga menuliskan beberapa prinsip manajemen kontemporer yang relevan pada saat itu. Tapi kalau kita bisa tarik garis lurus yang dijadikan sebagai rujukan untuk perkembangan teori manajemen, ya kan? Ya, ini adalah Adam Smith yang merupakan ekonom klasik yang hidup pada abad ke-18, yakni tahun 1776. Melalui bukunya The Wealth of Nation, dia berargumentasi bahwa masyarakat seharusnya melakukan pembagian kerja dan spesialisasi kerja. Jadi sejak zaman Adam Smith itu sudah didengungkan adanya pembagian kerja dan spesialisasi kerja yang merupakan salah satu rule di dalam ilmu manajemen. Perkembangan teori manajemen ini pada yang kita pelajari di dalam yang disebarluaskan, ya, di dalam buku manajemen, itu ada 3 aliran pemikiran manajemen. Ya, ini adalah yang pertama adalah aliran manajemen klasik, ya. Aliran manajemen klasik ini ada 2, yaitu manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua adalah aliran hubungan manusiawi, yaitu neoklasik. Yang ketiga adalah aliran manajemen modern. Jadi ini adalah 3 perkembangan teori manajemen yang akan kita bahas pada kali ini. Pada aliran klasik, tokoh-tokohnya adalah Robert Owen. Ya. Di sini dia menekankan tentang pentingnya umur produksi. Jadi ada life cycle dalam kehidupan umur manusia dalam produksi, dalam hal ini adalah karyawan. Kemudian yang kedua adalah perbaikan dalam kondisi kerja. Yang ketiga adalah
melalui perbaikan kondisi kerja karyawan, maka akan menaikkan produksi dan keuntungan dari investasi. Nah, ini yang terkenal. Dan kata kunci daripada teori manajemen klasik di sini, bahwa untuk menaikkan produksi, maka produktivitas karyawan harus ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah Charles Babbage dari Inggris. Dia juga menekankan pentingnya pembagian kerja melalui spesialisasi, di mana setiap tenaga kerja harus diberi latihan keterampilan sesuai operasi pabrik, kemudian mengembangkan program-program permainan, dan kemudian merencanakan skema pembagian keuntungan. Pada aliran manajemen klasik juga ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok manajemen ilmiah. Kelompok manajemen ilmiah ini muncul karena kebutuhan daripada meningkatnya kebutuhan produktivitas di sebuah perusahaan. Tokoh-tokohnya yang kita kenal di sini ada Frederick Winslow Taylor yang kita lebih kenal dengan V.W. Taylor. Dia menekankan bahwa melalui time and motion studinya, dia menekankan ada beberapa prinsip ya di dalam manajemen. Yani yang prinsip yang pertama adalah manajemen harus dikembangkan sebagai sebuah ilmu. Ya. Kemudian karena manajemen dikembangkan menjadi sebagai sebuah ilmu, maka dia harus dikembangkan melalui metode-metode ilmiah dengan pikiran-pikiran yang didasar atas beberapa teori-teori yang relevan. Kemudian yang kedua, di dalam memilih karyawan juga harus dilakukan secara ilmiah. Ya. Yang ketiga, dalam metode ini, setiap pekerjaan itu harus dilakukan juga melalui pengawasan secara ilmiah. Ya, secara ilmiah ini berarti menggunakan metode ilmiah. Yang keempat adalah kerjasama antar manajemen dan pekerjaan ditingkatkan, di mana peningkatan ini juga didasarkan atas metode ilmiah. Yang kedua, ya ini dari Frank D. Gilbert ya, dan Lillian, ini suami istri. Dia mengatakan bahwa untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan produktivitas karyawan, maka dikembangkan sebuah rencana promosi 3 tahap. Ya. Dikembangkan sebuah rencana promosi 3 tahap, di mana seorang pekerja, di samping dia bekerja untuk mencapai karirnya, maka dia harus bisa mampu melatih calon penggantinya. Dengan demikian, ketika nanti bekerja itu dipromosikan naik jabatan, maka dia sudah menyiapkan dan posisi yang ditinggalkan ini sudah ada pengganti. Kemudian yang ketiga, ya, beberapa aliran ini memiliki kelemahan ya, memiliki kelemahan dan kelebihan ya, otomatis. Jadi pada manajemen ilmiah, secara kelebihannya memang yang pertama, produksi massal merupakan salah satu perwujudan teori manajemen ilmiah. Jadi barang bisa diproduksi dengan cepat sebanyak-banyaknya. Nah, karena produksi massal, maka kemudian dikembangkan skala ekonominya menjadi luas, akhirnya timbullah ilmu franchise yang berkembang seperti sekarang ini. Sehingga muncullah seperti KFC, McDonald ya. Ini salah satu daripada metode ilmiah. Dan yang kedua, desain pekerjaannya pada metode ilmiah ini
karena dia menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah, maka manajemen didorong untuk menjadi sebuah profesionalisme manajemen. Jadi distandarisasi, dan inilah cikal bakal munculnya standar operasional dan prosedur ya. Tapi ada beberapa kelemahan ya di dalam teori kelompok manajemen ilmiah ini. Yang pertama bahwa dia menggunakan asumsi bahwa pekerja itu harus memenuhi kebutuhan ekonomi dan fisiknya. Asumsi ini tidak selalu benar, karena tidak selalu pekerja itu hanya membutuhkan kebutuhan ekonomi dan fisik. Dan asumsi seperti ini menyebabkan akhirnya terjadinya eksploitasi pekerja. Karena pekerja hanya dilihat dari berapa kontribusinya secara fisik ya. Kemudian yang kedua, asumsi universal. Pada asumsi universal ini, manajemen dinyatakan bahwa semua bisa berlaku universal. Jadi kalau misalnya sudah bisa diterapkan di sebuah perusahaan A, maka dinyatakan bisa diduplikasi. Padahal pendekatan ini tidak selamanya apa yang sudah ditetapkan itu sama untuk kondisi perusahaan yang lain dan pada waktu atau tempat yang berbeda. Kemudian, kelompok yang kedua adalah kelompok teori organisasi klasik. Ini tokohnya adalah Henry Fayol. Henry Fayol ini juga dikenal sebagai bapak manajemen. Karena dia memang yang dia mengungkapkan ada 6. Yang pertama, bahwa operasi perusahaan itu membutuhkan teknik atau produksi dan manufacturing produk. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah komersial, yaitu perusahaan memerlukan aktivitas pembelian bahan baku sampai kepada penjualan produk. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas keuangan, yakni perusahaan membutuhkan kegiatan mulai dari memperoleh modal sampai pada penggunaan modal. Yang keempat adalah keamanan, pelindungan karyawan, dan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian akuntansi, yakni pelaporan pencatatan biaya laba dan hutang, ya kan? Dan yang keenam adalah manajerial. Di sinilah yang kita kenal, yang Henry Fayol mengatakan di sudah perencanaan, pengorganisasian, kemudian pemberian perintah, kemudian pengorganisasian dan pengkoordinasian dan pengawasan. Jadi dia ini adalah salah satu konsep manajerial yang dikontribusikan oleh Henry Fayol. Namun pada kelompok teori organisasi klasik ini, di samping memang memiliki kelebihan, kontribusinya di mana sistematisasi yang dilakukan oleh Fayol ini mempengaruhi cukup besar pada pengembangan studi manajemen. Jadi melalui sistematisasi ini, maka perusahaan akan bisa melakukan sebuah analisis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen. Dan inilah yang kemudian dikenal bahwa Fayol lebih menekankan, mengedepankan pada aspek manajer praktis. Jadi manajer praktis di sini adalah manajer yang berfokus kepada hasil. Teori organisasi klasik ini memang karena lebih mengedepankan pada hasil, maka dia tidak cocok untuk pada lingkungan yang berubah-ubah. Ya. Lingkungan yang berubah-ubah. Jadi dia tidak cocok pada lingkungan yang berubah-ubah, sehingga kalau mau digunakan pada situasi seperti sekarang ini butuh penyesuaian yang kita kenal sebagai manajemen kontingensi.
Kemudian aliran yang selanjutnya adalah hubungan manusiawi. Ya. Aliran hubungan manusia ini ada beberapa tokoh. Jadi kalau aliran hubungan manusiawi ini, dia juga di samping menganggap manusia itu sebagai bagian dari proses produksi, tapi dia juga menganggap bahwa manusia itu perlu diberikan suasana kerja dan hubungan yang baik. Sehingga dia bisa meningkatkan produktivitasnya melalui peningkatan kreativitasnya di dalam bekerja. Tokoh-tokoh pada aliran hubungan manusiawi ini adalah yang pertama ekonom asal Italia, yaitu Vilfredo Pareto. Nah, ini memang banyak yang jarang yang mengungkap, tapi di sini saya sampaikan karena memang konsep Pareto-nya ini sampai sekarang masih relevan dan mendunia. Di mana dia berpendapat bahwa 80% dari sebuah pendapatan itu justru hanya dimiliki oleh 20% dari jumlah populasi. Ya. Jadi dalam melalui konsep Pareto ini kemudian banyak berkembang teori-teori yang mengatakan bahwa sama kayak rantai di sepeda itu, ketika yang menggerakkan roda itu sebetulnya hanya 20%-nya. Selebihnya itu mengikuti. Tapi keberadaan selebihnya itu tetap bermakna karena dia menjadi satu rantai di dalam roda untuk memutar roda itu. Kemudian yang kedua adalah Mary Parker Follett. Nah, Follett ini yang mengedepankan, yang kemudian memproklamirkan bahwa manajemen itu tidak hanya sekedar sains, tapi manajemen ini juga art, seni. Dan itu terbukti sampai sekarang bahwa pengambilan keputusan di dalam manajemen yang paling tepat itu justru didasarkan atas art, sedangkan faktor sains itu adalah mendukung. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Elton Mayer. Ya. Elton Mayer ini adalah dia yang melakukan ya penelitian-penelitian pada aspek-aspek dan faktor-faktor sosial dan psikologi di dalam manajemen yang bisa memotivasi karyawan, sehingga karyawan bisa meningkatkan produktivitasnya. Hubungan manusiawi ini memberikan kontribusi yang cukup besar ya, khususnya pada peningkatan kinerja, tidak hanya pada kondisi secara individu, tetapi juga secara kelompok. Namun, juga memiliki keterbatasan bahwa ternyata perbaikan-perbaikan kondisi kerja itu tidak semuanya mampu bisa menaikkan prestasi kerja. Jadi ini nanti di teori modern akan ada beberapa perubahan, penambahan-penambahannya. Pada aliran manajemen modern ini berkembang dalam dua aliran. Jadi yang pertama adalah aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi. Yang kedua kemudian yang dibangun atas dasar ilmiah, yakni dengan menggunakan metode kuantitatif, salah satunya adalah operational research, kemudian ilmu manajemen dan manajemen operasi. Prinsip dasar pada perilaku organisasi ya, pada tokoh manajemen modern ini, yang pertama adalah manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Ya. Manajemen harus dilihat secara sistematik dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan juga harus dipertimbangkan secara hati-hati. Karena menyangkut manusia, ya. Menyangkut perilaku orang. Yang ketiga adalah organisasi sebagai suatu keseluruhan. Ini pendekatan manajer secara individual. Ini untuk pengawasan, ini harus dilihat situasinya ya. Karena keterbatasan seorang manajer untuk melakukan sebuah pengawasan. Ya. Makanya di dalam nanti manajemen generasi kelima itu nanti akan ada beberapa perubahan. Ya. Yang keempat adalah pendekatan motivasional
yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi yang sangat dibutuhkan. Pada aliran manajemen modern, pada perkembangan aliran perilaku organisasi ini juga ditandai dengan adanya pendapat-pendapat baru tentang perilaku manusia dan sistem sosial. Tokoh-tokohnya adalah Abraham Maslow, yang kita kenal kemudian dengan teorinya hierarki kebutuhan Maslow. Ya, hierarki kebutuhan manusianya Maslow. Ya. Kemudian yang kedua adalah Douglas MC Gregor, ya, yang terkenal karena mengungkapkan teori X dan teori Y. Kemudian yang ketiga adalah Frederick Herzberg, yang mengemukakan teori motivasi higienis dan teori dua faktor. Kemudian ada Robert Black dan John Mountain yang membahas 5 gaya kepemimpinan dan kisi-kisi manajerial atau managerial grid. Sedangkan untuk aliran manajemen modern yang kedua dengan dasar prinsip aliran kuantitatif, maka beberapa konsepnya yang pertama adalah manajemen operasi yang merupakan variasi lain dari pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini lebih sederhana dan dapat diaplikasikan langsung pada situasi manajemen. Yang kedua adalah pendekatan kuantitatif. Ini sumbangannya cukup penting di dalam perencanaan dan pengendalian. Otomatis kalau pengawasan dan pengendalian bisa dilakukan secara kuantitatif, maka itu akan lebih memudahkan kontrolnya. Yang ketiga adalah dengan menggunakan model matematika. Membuat formulasi rumusan dengan model matematika. Nah, ini seperti Anda nanti belajar di statistik, ya. Nanti setiap tesis itu harus menghasilkan sebuah model. Anda bisa menggunakan regresi, Anda bisa menggunakan path analysis, ya. Anda juga bisa menggunakan SEM, structural equation model, ya. Struktur equation model. Yang keempat adalah model riset operasi, ya. Biasanya menggunakan CPM, Critical Path Methods, yang digunakan untuk merencanakan proyek atau teori antrian untuk memecahkan persoalan. Kemudian yang kelima adalah model manajemen operasi, ya, di mana di sini seperti economic order quantity, kemudian simulasi, analisis PEP, program linear programming, dan lain-lain. Nah, Peter F. Drucker sebagai bapak manajemen modern, dia mengatakan bahwa manajemen adalah penemuan terbesar pada abad ke-21. Secara teoritis, ilmu manajemen yang semula merupakan bagian dari ilmu ekonomi, makanya dulu seperti saya ini masih menggunakan paradigma ilmu manajemen sebagai bagian dari ekonomi sehingga gelarnya sarjana ekonomi. Tapi Anda nanti itu ilmu manajemen sudah merupakan ilmu sendiri, maka gelarnya Anda nanti sarjana manajemen, bukan sarjana ekonomi lagi. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana perkembangan ilmu manajemen sampai pada generasi kelima. Manajemen pada generasi pertama itu dinamakan dengan jungle management. Ini digunakan pada institusi yang masih sangat sederhana. Dengan cirinya pada organisasi ini, pembagian tugas yang belum jelas, ya. Kemudian tidak ada perencanaan, semuanya dilakukan berdasarkan naluriah saja, trial and error, ya. Oh, dulu kakek buyut saya melakukan ini, maka sekarang saya melakukan ini. Yang kedua adalah manajemen generasi kedua, atau yang dinamakan dengan manajemen by direction. Tokohnya adalah Justeri, Taylor, Gluex, ya, Coons, ya. Di mana ciri utama manajemen generasi kedua ini adalah dominannya peran kepemimpinan dalam menentukan keberhasilan. Kemudian yang ketiga, manajemen generasi ketiga, yakni
yang kita kenal dengan manajemen by objective. Tokohnya Peter F. Drucker, ciri utamanya adalah mengutamakan hasil. Ya, jadi perhatiannya fokus pada hasil, bukan pada quality, bukan pada proses, tapi hasilnya. Kemudian yang keempat adalah total quality management. Ini manajemen generasi keempat. Kita kenal dengan PDCE, ya, Plan, Do, Check, Action. Dan yang kelima, dengan tokoh utamanya Savage, jadi manajemen generasi kelima ini, dia menekankan pada human networking management. Jadi manajemen yang sepenuhnya sudah menggunakan jaringan manusia berbasis komputer. Pada manajemen generasi kelima ini sudah digunakan brandware management, di mana konsep pengelolaan SDM itu sudah menggunakan kemampuan otak dan emosi dari setiap individu di dalam organisasi yang dioptimalkan untuk menciptakan daya saing dan berdampak kepada keunggulan bersaing perusahaan. Jadi knowledge-nya ditingkatkan, dengan knowledge-nya ditingkat, maka brandware-nya meningkat, emosinya meningkat, emotional cohesion-nya meningkat, dan itu semua digunakan, dioptimalisasikan untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan produktivitas perusahaan. Dan pada generasi kelima ini, perusahaan di dalam menjalankan aktivitasnya di samping menggunakan sumber daya manusia, dalam hal ini adalah skill SDM-nya, tetapi juga mengembangkan sistem informasi yang berbasis jaringan di dalam pengambilan keputusan manajemen yang efektif, ya, cepat, dan efisien. Dan dalam prakteknya sistem informasi ini juga menggunakan jaringan komputer, ya. Jadi manajemen pada generasi kelima ini sudah memadukan antara pemanfaatan skill sumber daya manusia, juga pemanfaatan komputer sebagai tools dan alat bantu untuk menyusun dan mengambil keputusan-keputusan manajerial. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada mahasiswa sekalian pada perkuliahan tentang perkembangan teori manajemen. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan bertanya. Ini hari ini ada 43 yang hadir. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Itu studi kasusnya Anda harus membuat bagaimana penerapan manajemen generasi kelima di usaha kecil dan menengah. Jadi sekarang kan sudah masuk pada perkembangan teori manajemen generasi kelima. Ya. Jadi yang memanfaatkan antara keberadaan skill manusia dengan jaringan komputer. Ya. Jadi networking human berbasis komputer. Ya. Silakan. Yang pasti bahwa sekarang tidak peduli UKM meskipun usaha kecil. Katakanlah seperti penelitian disertasi saya, toko kelontong itu, ternyata toko kelontong ini juga menggunakan manajemen generasi kelima, maka dia akan tahu seberapa besar skala ekonomi dari market yang dia miliki. Bahkan hasil penelitian saya itu juga menunjukkan ketika dia melebihi kapasitas dari skala ekonominya, maka yang terjadi dia bukan profit, tapi malah untung, malah rugi. Ya. Dan itu bisa dianalisis dengan bantuan sistem informasi. Makanya kemudian saya membuat sistem informasi toko kelontong pada saat itu, dengan menunjukkan ketika dia berada di wilayah mana, radius pasarnya sampai berapa kilometer, dan keputusan apa yang harus dia ambil. Nah,
Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ada yang bertanya? Andy? Ya, silakan. Silakan, tanya. Mbak, saya Mbak Tati ya. Silakan. Ada yang bertanya? Sudah saya buka kok. Moodnya sudah saya Maaf buka. Pak, saya ada omong nih. Ya, silakan. Ya, gimana? Pak, saya ada omong salahnya sama punya teman Pak. Ya, kenapa? Saya ada omong dengan saya punya teman Pak. Tidak Kenapa? bermaksud untuk bertanya. Oh, gitu. Siapa yang bertanya? Iya Pak. Rosa. Ayo Rosa bertanya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Berarti kalau nggak ditanyakan, berarti bisa ya mengerjakan tugasnya itu. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, boleh Ya, bertanya? silakan. Gimana? Iya. Dwi, ya. Mau bertanya yang manajemen generasi kelima itu misalnya tuh diterapkan di UKM seperti apa Pak? Minta contohnya satu gitu. Baik, tadi sudah saya jelaskan ya, saya ulangi lagi. Jadi misalnya di toko kelontong ya, toko kelontong itu. Jika toko kelontong yang jual kebutuhan bahan pokok, dia menggunakan manajemen generasi kelima, maka dia tidak hanya menggunakan skill SDM, tapi juga memanfaatkan keberadaan sistem informasi. Salah satunya yang bisa digunakan adalah arsitektur sistem pengambilan keputusan, di mana informasi pasar yang ada itu digunakan untuk membangun sebuah stok tapi di cloud. Ya, salah satu contoh misalkan, biasanya kalau Indomaret itu ada diskon, ya dia itu di hari apa saja dan produk apa saja dia diskonnya dan Indomaret mana saja. Nah, itu kemudian dikumpulin ke data dan itu dijadikan sebagai salah satu untuk strategi pengembangan pemenuhan stok dengan barang yang murah untuk pembelian bahan baku. Pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia menggunakan metode informasi, contoh sederhana dia menggunakan grup WA. Ya kan? Ketika dia mempunyai barang murah, produk baru, dia bisa kirim share produk yang dia jual dan harga yang dia jual itu melalui WA. Ya kan? Sehingga dia juga bisa mengambil captive market secara langsung. Ya kan? Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan salah satunya adalah dia bisa mengembangkan pasar ya. Salah satu contoh Walmart itu 2020 ini dia menjadi perusahaan number one di dunia, jadi nomor satu di dunia yang diterbitkan oleh majalah Fortune dengan revenue terbesar. Padahal Walmart ini dia hanya melayani Amerika dan sekitarnya. Dia bukan perusahaan yang melayani seluruh dunia, tidak, tapi dia lebih ke Amerika pun tidak secara keseluruhan, ada bagian tertentu yang dia tidak bisa melayani. Itu pun dia bisa menghasilkan revenue yang terbesar. Salah satu strateginya yang dia lakukan adalah dia memberikan skema diskon untuk pelanggannya yang bisa menggait tetangganya untuk belanja di Walmart. Nah, itu kan juga menggunakan metode sistem informasi. Ya. Saya tahu seperti Giant, kemudian Indomaret,